Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Sampai beribet nih ya saya ngomongnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bareng saya, Rizky Fauzi di Rizky Channel. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dan sharing-sharing bareng Ketua HIPMI PT Jaya, itu yang bernama Alhar. Halo, Tum Alhar, gimana kabarnya? Sehat? Halo, Tum Rizky. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih sudah diundang di channel Tum Rizky. Ya, terima kasih juga nih, Tumalhar. Terima kasih udah mau sharing-sharing di sini karena memang channel ini gue buat sih ingin bagaimana banyak menginspirasi teman-teman wirausaha muda khususnya, apalagi penting juga kan ya sebagai ketua HIPMI PT Jaya, apa sih HIPMI PT Jaya itu nanti kita akan cerita, terus juga Tumalhar sekarang bisnisnya apa aja, terus ada hal-hal menarik lain nanti yang akan kita bahas lah di sharing-sharing hari ini, sore hari ini. Oke, siap Tum Rizky. Ya, Tumahar. Nah, gini nih. Yang pertama-tama mungkin banyak orang harus tahu juga sebagai ketua HIPMI PT Jaya itu HIPMI PT itu apa sih, Tum? Oke, jadi gini untuk teman-teman HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Jadi HIPMI Perguruan Tinggi ini lahir tahun 2011 dari induk organisasi yang bernama HIPMI. Jadi HIPMI ini kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, maksimal kan 40 tahun ya. Ya, Jadi bisa join di HIPMI, kemudian orang-orang yang join di HIPMI adalah orang-orang yang sudah punya bisnis dan berlegalitas. Nah, kemudian di 2011 muncullah gagasan luar biasa untuk membentuk HIPMI Perguruan Tinggi supaya ada jenjang kaderisasi yang baik yang dimulai dari mahasiswa itu sendiri. Makanya dibentuklah HIPMI Perguruan Tinggi. Dan HIPMI Perguruan Tinggi ini berisikan mahasiswa yang memang sudah punya usaha atau yang sudah sedang merintis usaha ataupun yang baru niat punya usaha juga bisa masuk ke rezeki. Jadi nggak harus dia punya usaha dulu, yang penting dia punya kemauan untuk berwirausaha, punya kesenangan dalam bidang bisnis. Nah, itu kita bisa masuk ke HIPMI Perguruan Tinggi dan belajar bareng-bareng di sana. Karena gue pribadi tergabung di HIPMI Perguruan Tinggi Jaya, Jakarta Raya, jadi pusat utara selatan barat timur, dan bergabunglah dalam satu wadah yang bernama HIPMI Jaya Jakarta Raya. oh, HIPMI PT Jaya sendiri sampai saat ini ada 15 kampus yang sudah tergabung, dan kemungkinan besar akan terus berkembang karena minat teman-teman di kampus atau teman-teman mahasiswa ini sangat tinggi terhadap peluang bisnis yang sedang naik daun lah. Jadi teman-teman itu sekarang kita galakan untuk dia tuh terhadap bisnis tuh apa namanya, punya gengsi yang besar ketika mahasiswa punya bisnis. Nah, karena kemarin terkendala COVID, jadi memang jenjang kaderisasi kita pending untuk sementara, dan kegiatan-kegiatan di HIPMI Perguruan Tinggi lebih kita lakukan melalui webinar-webinar ataupun live Instagram. Jadi kita berbagi ilmu melalui Instagram ataupun webinar yang kita buat. Seperti itu, Tum Rizky. oke. Itu mengenai HIPMI PT ya di awal. Nah, kalau boleh tahu, Tumalhar ini HIPMI PT kan 2011. Terus tadi Tumalhar bilang bahwa memang 2020 ini sudah ada 15 kampus yang bergabung. Nah, kalau boleh tahu itu kegiatannya apa aja tuh untuk pelaksanaan di HIPMI PT sendiri? Apakah ada barang-barang di HIPMI PT-nya atau masing-masing kampus membuat masing-masing kegiatan sendiri-sendiri tuh? Oke, jadi memang ketika kampus baru itu membentuk HIPMI Perguruan Tinggi di kampusnya, jadi kita memang bebaskan, kita beri kewenangan yang leluasa untuk ketua-ketua HIPMI PT kampus membuat program kerja yang mereka butuhkan. Karena kan kita nggak tahu kan,
di kampus A mereka kebutuhannya apa, di kampus B kebutuhannya apa dan sebagainya. Misalkan kalau di kampus yang berlatar belakang misalkan teknologi, mungkin teman-teman di sana banyak membuat acara-acara yang berhubungan dengan teknologi. Ataupun misalkan dengan kampus-kampus yang berlatar belakang lainnya, mereka membuat program kerja yang memang berlatar belakang sesuai dengan kebutuhan kampusnya masing-masing. Tapi semuanya itu menjurus menjadi satu wadah, mereka fokus di bisnis atau usaha masing-masing seperti itu. Jadi kemudian untuk HIPI PT Jayanya sendiri, jadi kita dalam 1 tahun sekali itu pasti membuat kita kumpulkan semuanya, kita membuat buka puasa bersama. Nah, di buka puasa bersama itu adalah ajang silaturahmi untuk teman-teman semuanya HIPMI perguruan tinggi se-Jakarta Raya, kemudian kita undang juga senior-senior kita di HIPMI Jaya, HIPMI Jakarta Raya, dan disitulah ajang berkumpul, bertukar informasi, bertukar relasi, dan tidak sedikit yang memang dari pertemuan-pertemuan tersebut menjadi rezeki juga untuk teman-teman yang memang ya bisa dibilang rezekinya di situ gitu, Kak Tum Rizky. Jadi memang kita nggak cuma bincang-bincang bincang-bincang tanpa tujuan, bincang-bincang tanpa ilmu, tapi memang dari pertemuan-pertemuan yang kita adakan, kita selalu diskusi, oh ini loh bisnis kita. Adapun orang yang datang misalkan, Tum ini gimana nih Tum, saya baru bikin bisnis A di bidang A. Nah, biasanya kita lihat dulu nih bisnisnya apa, kemudian biasanya kita kontak senior-senior kita di HIPMI Jaya untuk bisa membimbing adik-adiknya untuk jadi mentor di bisnis teman-teman HIPMI perguruan tinggi. Jadi memang di HIPMI PT ini atmosfernya atmosfer bisnis, Tum Rizky. Yeah. Jadi ketika orang yang memang tidak ada niatan untuk berbisnis, bisa-bisa dia menjadi semangat untuk bisnis, karena kita kalau dekat dengan seorang pedagang parfum, kita akan ikut wangi juga. Begitupun ketika kita kumpul dengan pengusaha-pengusaha, mau tidak mau jiwa wirausaha dalam diri ini sangat meningkat. Ya? Nah, itulah yang kita bentuk di teman-teman HIPMI perguruan tinggi. Memang jiwa wirausaha ini kita galakan, kita tingkatkan supaya teman-teman ini sangat bangga sekali dan sangat semangat sekali untuk membuat bisnisnya masing-masing. Seperti itu, Tum Rizky. Oke, tadi menarik sekali ya. Tadi bagaimana ada ajang silaturahmi di sana, ada nanti akan jadi mentor di sana para senior-senior HIPMI gitu. Nah, keuntungan yang lain yang didapatkan jika teman-teman wirausaha muda atau anak-anak muda khusus yang sedang berkuliah itu untuk bergabung di HIPMI itu apa tuh? Keuntungan lainnya gitu tuh. Oke, jadi memang pertama ketika kita menjadi anggota HIPMI, pastinya jaringan kita akan semakin luas, karena bagi pengusaha jaringan itu sangat mahal, relasi itu sangat mahal sekali. Makanya saya sering bicarakan, dan ini menjadi moto pribadi saya, dengan siapapun hubungan baik adalah investasi. Jadi memang ketika kita bertemu dengan orang, memang belum terjadi kontak untuk bisnis, tapi kita lihat 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, itu pasti ada pembuka rezeki lainnya yang memang menjurusnya ke kerjasama bisnis juga. Dan ketika kita menjadi anggota HIPMI PT, selain jaringan yang memang luas, kadang di acara-acara yang memang dibuat oleh HIPMI Jaya, oleh senior-senior kita, kadang itu ada slot khusus untuk teman-teman HIPMI perguruan tinggi. Jadi hanya anak HIPMI yang boleh mengikuti acara-acara tersebut. Ataupun misalkan acara-acara, misalkan kayak kemarin ada Franchise Expo, itu kan masuknya itu 60.000, Tum Rizky. HIPMI perguruan tinggi itu mereka free masuknya. Kita belajar langsung di
franchise expo, kita belajar di expo apa di acara-acara lainnya. Dan terkadang memang kita itu ada ya free itu memiliki, bukannya kita melihat ke eh, apa namanya biaya masuk atau sebagainya, tapi memang ini adalah suatu kemudahan yang diberikan HIPMI untuk anggota-anggotanya supaya kita bisa belajar lebih dari teman-teman yang lainnya yang belum masuk HIPMI perguruan tinggi. Jadi memang seperti itu, Tumriki. Selain relasi, kita juga ada kemudahan informasi juga, banyak sekali informasi-informasi, dan biasanya senior-senior kita di HIPMI Jaya atau di HIPMI lainnya, ketika kita undang untuk diskusi, ketika mereka tahu kita anak HIPMI perguruan tinggi, biasanya mereka sangat-sangat welcome. Walaupun memang di kantornya atau di perusahaannya, mereka memang CEO yang punya perusahaan. Tapi ketika ketemu adik-adik itu sangat cair sekali tuh, Bibi. Kita ngobrol sangat santai. Kita berasa, oh ternyata ini bosnya loh. Kita ngobrol dengan bosnya begitu santai sekali. Dan memang itu akan terus regenerasi. Mungkin nanti kita pun 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ketika kita sudah punya perusahaan sendiri, kita pun akan melakukan hal yang sama ke adik-adik kita di HIPMI perguruan tinggi. Mungkin ke depannya seperti itu sih, Tumbugi. Oke, tadi kita sudah banyak cerita mengenai HIPMI PT, kapan terbentuknya, terus keuntungannya. Nah, sekarang secara pribadi saya pengen tanya nih ke Tum Alhar nih. Sekarang sebagai Ketua HIPMI PT Jaya, ini periode kedua itu ya? Pertama itu. Pertama masih ya. Nah, apa aja sih Tom yang sekarang lagi dikerjakan HIPMI PT Jaya untuk sebagai organisasi, dan juga Tumalhar sebagai seorang pengusaha secara pribadi ini sekarang lagi sibuk bisnis di bidang apa nih tuh? Oke, jadi memang untuk di HIPMI PT Jaya sekarang kita lagi masuk ke fase akhir ya. Ya. Karena di akhir tahun atau di awal tahun depan kita harus pergantian kepengurusan, mengikuti kepengurusan HIPMI, Ketua HIPMI Jaya. Jadi saya pengen HIPMI Jaya dan HIPMI PT Jaya itu berbarengan. Jadi selama 3 tahun Ketua HIPMI PT Jaya harus membentuk atmosfer yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan memang ini di akhir kepengurusan saya ini kita lagi persiapkan kandidat-kandidat yang memang layak untuk berdiri di HIPMI perguruan tinggi, dan saya berharap bahwa teman-teman di perguruan tinggi lebih banyak lagi yang memang tujuannya menjadi seorang pengusaha. Dan itu target utama kita, supaya di Jakarta ini adalah gudangnya atau pusatnya pengusaha-pengusaha muda. Itu tujuan teman-teman di HIPMI perguruan tinggi. Kita sebarkan virus-virus pengusaha, kita sebarkan virus-virus wirausaha ke teman-teman di kampus, dan kita berharap akan lahir pengusaha-pengusaha nasional yang memang murni lahir dari HIPMI perguruan tinggi. Kemudian untuk saya pribadi, kalau untuk masalah bisnis ini panjang sebenarnya Tum ceritanya Tum. Jadi kita bisa mundur kita sharing sedikit. Jadi memang saya itu di zaman kuliah memang kampus saya kampus bisnis. Di kelas itu Tum, yang jualan gorengan itu dia ada kompetitor Tum. Saking senangnya teman-teman di kampus saya bisnis. Si A jualan gorengan, di kelas saya itu ada lagi di pojok itu jualan gorengan satu kelas tuh. Mulai dari jualan gorengan, ada yang jual sepatu, sampai ada yang jual kue tiaw tuh di kelas tuh. Saya, waduh ini seru-seru saya bilang. Sampai akhirnya saya pertama kali jualan sepatu futsal waktu itu. Jadi saya masuk klub pecinta sepak bola waktu itu di kampus, dan saya lihat bagaimana caranya agar teman-teman yang masuk ke organisasi tersebut kan belum semuanya punya sepatu. Saya sederhana aja waktu itu, gimana caranya teman-teman yang memang baru pertama kali masuk itu bisa punya sepatu, dan semuanya harus beli dari saya. Akhirnya saya cari tuh waktu itu saya dapat sepatu dari Bandung, saya bawa ke Jakarta, dan ternyata memang banyak peminatnya.
Jadi senior saya pun sama belinya ke saya dengan harga yang lebih murah dari toko dengan kualitas yang sama dan barangnya sama persis. Saya bilang ini waktu itu saya jual, aduh lupa, sekitar 120 ribuan dan di toko itu sekitar 200 sampai 250 ribu. Jadi memang perbedaannya jauh banget. Saya jual barang yang sama dengan harga yang murah dan itu aku keras sangat aku keras sampai capek saya tuh tiap minggu bolak-balik Bandung Jakarta sampai akhirnya saya nggak lanjutkan bisnis tersebut karena memang saya belum bisa bagi waktu itu. Saya belum bisa bagi waktu antara kuliah dengan bisnis. Akhirnya saya minta adik saya yang handle, dia yang kirim barang dari sana, kemudian pemasarannya saya yang handle di kampus kan. Sempat berjalan tuh beberapa bulan dan akhirnya memang benar-benar berhenti karena memang kita nggak fokus tuh. Mungkin kalau difokuskan itu akan sangat menarik dong. Akhirnya selesai lah tuh bisnis sepatu. Kemudian yang kedua saya itu join dengan mentor bisnis saya nih, senior saya juga. Jadi saya kami tuh buka roti bakar dong. Di depan kampus itu, iya kita buka roti bakar dong. Saya kebetulan waktu itu pengurus BEM dong. Jadi siangnya orang-orang datang ke saya untuk minta tanda tangan. Malamnya saya jadi pelayan mereka tuh. Saya malu sebetulnya, tapi memang tes mentalnya di situ. Saya bikinin roti buat mereka, saya bikinin minuman buat mereka. Besoknya mereka minta tanda tangan ke saya. Orang-orang kalau mau bikin acara harus ada legalitas dari kami kan, dari teman-teman BEM, dari BEM. Waduh, saya bilang nih seru juga nih tes mental saya tuh di situ. Dan memang itu pun nggak berjalan lama karena kami itu buka roti bakar tuh sampai jam 1. Memang banyak sekali, responnya bagus sekali tuh. Kita buka sampai jam 1 malam, selama 1 minggu tuh saya nggak pernah masuk kelas pagi tuh, karena kesiangan. Nggak tidur tuh. Iya, saya bangun kelas jam 8 tuh, kita bangun jam 9, waduh udah lewat lagi dah. Sampai seminggu kemudian, akhirnya saya coba turunkan tensi sampai jam 9 doang, saya minta izin ke senior kan. Supaya kita masuk kelas pagi sampai akhirnya kita benar-benar oke, senior saya yang jalan sendiri deh, saya nggak apa-apa kita fokus organisasi karena organisasi saya waktu itu lumayan padat. Jadi di bisnis itu saya lepas lagi karena memang harus ada fokus. Ternyata saya belajar di situ, ternyata cara bisnis itu gini, harus fokus kayak gini, dan memang semua pengalaman yang saya dapat itu nggak sia-sia ternyata. Sampai akhirnya dengan senior saya yang jual roti bakar ini, di semester akhir kita beranikan untuk waktu itu ada penawaran ekspor kelapa tuh. Saya dengan senior saya yang jual roti bakar waktu itu kita cari kelapa tuh. Ada permintaan kelapa dari China, kemudian kita cari kelapa. Waktu itu jumlahnya itu sangat banyak tuh, 1.000 kontainer, 14 feet, 20 feet, ya 20 feet satu kontainer itu isinya sekitar 14 sampai 16.000 butir. Wah itu sangat menarik sekali. Saya tinggalin skripsi 4 bulan tuh. biasanya mahasiswa jadi dosen tuh. Saya dicari dosen dong. Kebalik ya. Kebalik dong. Saya dicari dosenin Alhar. Yang lain ini udah sidang. Kamu mau lulus apa enggak? Sampai akhirnya oke pak. Sampai akhirnya bisnis saya waktu itu sempat sudah ketemu buyer yang dari Cina. Kemudian kita survei gudang dan akhirnya gagal di survei gudang tersebut karena menurut mereka gudang yang kita punya kapasitasnya kurang bagus dan kurang besar. Akhirnya bisnis saya gagal dan saya bisa lulus tuh. Nah, itu mungkin kebaikan di situ. Iya, ada positif. Dan memang ada keuntungan juga di situ kan. Sampai akhirnya dan yang lain-lainnya dan sampai sekarang terakhir ini saya lagi fokus di pengolahan sirup lemon. Sirup lemon. Jadi sirup lemon tuh. Jadi buah lemonnya asli kita tanam di Garut.
hasil para petani Garut, jenis lemonnya jenis lemon California, ditanam oleh orang Garut, dikelola oleh orang Garut, dan diproduksi, dipasarkan semuanya oleh orang Garut. Maka kita namakan sirup lemon Garut. Nah, dari sirup lemon itu alhamdulillah tuh ekonomi masyarakat, kita senang juga kan, karena ada ibu-ibu yang di kampung, kita bisa berdayakan, dia bisa punya penghasilan kan, nggak cuma diam di rumah. Kemudian petani-petani lemon, mereka nggak perlu khawatir ini lemon mau dijual kemana, karena kita sudah pasti ambil. Mau dalam kapasitas banyak kita pasti ambil. Karena waktu itu kita pernah juga cerita dari teman-teman petani di sana bahwa mereka ada satu waktu lemon mereka diambil oleh satu perusahaan dan kemudian dikembalikan. Saya tidak tahu alasan yang pastinya apa, dan kata mereka memang dikembalikan sama perusahaan. Dan lemon itu dibuang tuh, karena nggak tahu harus diapain lagi. Nah, disitulah pertama kali muncul ide bikin sirup lemon. Dan sampai akhirnya, sampai sekarang, sirup lemon itu berjalan. Kita coba ekspansi ke luar daerah Garut. Nah, sekarang di Jakarta, di Jabodetabek, saya sudah bikin tim melalui Agro Priangan Utama, lini bisnis yang saya dan teman-teman dirikan. Kemudian tinggal nunggu legalitas MUI halal. Ya. Nah, tinggal tunggu legalitas itu keluar. PIRT kita sudah urus, BPOM kita sedang proses karena terkendala COVID, jadi memang keluarnya agak lama. Mungkin kalau tidak ada COVID semuanya sudah selesai itu. Nah, kita tinggal tunggu itu aja, dan memang responnya sangat luar biasa sekali. Karena lemon itu yang kita tahu kan kaya vitamin C, kemudian untuk daya tahan tubuh juga. Ketika kita masukkan pasar ke Jakarta, memang sangat luar biasa sekali respon dari teman-teman di Jakarta. Dan sampai saat ini sedang kita kembangkan terus untuk pemasarannya. Kita coba masuk ke rumah sakit yang memang untuk tenaga-tenaga medis kan, untuk membantu tenaga medis. Karena di Garut sendiri, lemon kita sudah dipakai oleh RSUD Garut, Om. Jadi kemarin ada program, mereka ada 3.000 botol, Om. Jadi mereka beli 3.000 botol ke kita untuk disebar ke tenaga-tenaga medis yang berasal di RSUD Garut. Dan sekarang kita main di Jabodetabek. Kita main di Jabodetabek. Iya, teman-teman saya udah kontak juga. Nah, ini fungsinya HIPMI PT, Dom. Teman-teman saya yang di Surabaya sudah kontak, kemudian teman-teman saya yang di Batang, di Tegal, di Sukabumi, itu kita pasarkan, dan secara otomatis mudah sekali karena kita punya jaringan, kita percayakan ke mereka, dan biaya promosi kita pun nggak terlalu besar kan, karena adanya jaringan tersebut. Dan itu yang saya rasakan, oh ini ternyata nih manfaat jaringan, oh ini ternyata nih manfaat punya teman, dan ini ternyata HIPMI perguruan tinggi memfasilitasi. Walaupun kalau di HIPMI itu gini tuh sistemnya, orang yang aktif di HIPMI itu pasti dapat sesuatu, baik itu ilmu ataupun yang lainnya. Dan orang yang nggak aktif ya nggak akan dapat apa-apa kalau di HIPMI. Memang seperti itu budaya di HIPMI perguruan tinggi. Nah, seperti itu, Tum. Nah, Tum, gini tadi kan ceritanya kita bisa connect dengan banyak orang, dan yang saya tahu tadi kan di 15 kampus yang ada di HIPMI Jaya gitu. Ternyata koneksi kita bukan hanya di Jakarta ya tadi ya. Barusan Tumahar cerita seluruh daerah yang ada HIPMI PT-nya kita bisa terkoneksi dengan mereka ya. Kita bisa berhubungan sama mereka ya. Betul, Tum. Dari Aceh sampai Papua saya ada kontak ketua-ketuanya, Tum. Inilah fungsinya jaringan. Itu luar biasa ya. Jaringan ya. Ya, betul. Dan memang jaringan-jaringan ini kita pasti sebar ke teman-teman semuanya. Kalian butuh jaringan di mana, kita kasih ini kontaknya, bla bla bla, silakan. Dan memang inilah fungsinya kita berjalan bareng-bareng. Kita
berjuang bareng-bareng, jalan bareng-bareng, sukses, ayo bareng-bareng deh, Bareng-bareng ya. jangan sendirian kan, betul. Karena memang saya ada waktu itu sempat baca juga dari, kalau nggak salah itu John F. Kennedy bilang gini tuh, Iya. kalau kita mau jalan cepat, berjalan sendiri, jalanlah sendirian. Tapi kalau kita mau jalan jauh, bareng-bareng, kita harus jalan bareng-bareng. Ya. Dan inilah yang dilakukan para pebisnis. Bisnis itu kan bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Kalau mau berjalan jauh, jangka panjang, ayo jalanlah bareng-bareng. Semuanya kita rangkul dan sebagainya. Itu tuh Ya, serunya kita di sini. benar. Nah, tuh balik lagi tadi ke cerita pribadinya Tum Alhar nih. Jadi tadi ternyata yang kita dengar nih, yang saya dengar memang nggak satu bisnis yang Tum Alhar coba. Beberapa bisnis termasuk tadi yang bisnis untuk ekspor kelapa, terus juga roti bakar, terus juga jual sepatu dan lain-lain. Nah, itu bagaimana caranya untuk Tum Alhar memotivasi diri? Karena kan gini loh, pernah mencoba gagal, coba lagi gagal, terus juga mencoba lagi. Nah itu kan nggak semua orang bisa dengan mudah termotivasi lagi untuk membuat hal baru tuh. Nah trik tipsnya apa tuh? Oke, jadi memang saya selalu yakin bahwa aku adalah prasangka hambaku terhadap aku. Jadi saya selalu positive thinking, selalu berpikir positif sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untukmu sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan saya yakin ketika rezeki itu memang milik saya, itu nggak akan pernah sedikit pun berkurang, pasti akan jatuh ke saya. Dan tugas kita hanya berusaha kan. Jadi ketika gagal, saya jadikan itu pelajaran karena di bisnis ini memang lain dari seperti di kelas. Ketika kita salah, kalau di kelas nilai kita jelek. Tapi kalau di dunia bisnis ketika kita salah, kita justru dapat pengalaman berharga. Kita dapat ilmu yang baru. Nah, ilmu baru tersebutlah yang saya pakai supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Karena setiap manusia itu pasti ada jatah gagal. Dan saya pengen, kalaupun saya punya jatah gagal, saya harus habiskan di masa muda. Jangan sampai masa tua saya gagal. Repot itu. Ya, benar. Jadi ketika saya gagal, ya nggak apa-apa. Gagal, mumpung masih muda kan. Apalagi buat teman-teman mahasiswa yang memang belum punya tanggungan apa-apa, ya gagal nggak apa-apa. Masih ada orang tua gitu kan, kalau secara kasarnya kan nggak apa-apa, yang penting habiskan dulu jatah gagal kita, bisnis A, bisnis B, bisnis C, nggak apa-apa, coba aja. Nanti juga ada satu bisnis yang memang sesuai dengan diri kita pribadi. Jadi bisnis IT misalkan gagal, bisnis pendidikan gagal, nggak apa-apa, kita coba, ternyata kita cocoknya di bisnis pertanian misalkan. Nah itu melalui proses tuh, dan proses itu harus dilalui. Kalau kita nggak lalui dari sekarang, nah kapan lagi gitu kan? Jangan sampai udah tua baru melalui proses, repot. Baru Jadi saya yakin saya lebih baik gagal dari sekarang nih tuh. Saya habiskan jatah gagal sekarang supaya nanti tua tuh jangan gagal lagi, repot kan. Benar. Nah, Tum, tadi mengenai sirup lemon gar itu menarik bagi saya karena memang di era pandemi ini kan memang kesehatan itu menjadi sangat penting dan nomor satu sekarang gitu loh. Nah, tadi Tum bilang bahwa memang Jabodetabek udah mulai, tadi Tegal udah mulai segala gitu loh. Nah, itu apa khasiat dari khas keunikan dari sirup lemon Garut ini Tum? Langsung diminum kah? Atau itu bentuk serat yang harus dikasih air panas atau dicampur dengan yang lain? Oke, jadi memang kalau untuk produk saya itu ada dua jenis tuh. Pertama ada yang langsung diminum, yang kedua ada yang harus dicampur air kan. Nah yang langsung diminum tuh namanya sirup lemon, kalau yang dicampur air itu namanya pure lemon. Jadi satu botol pure lemon 250 ml itu kurang lebih bisa 15 sampai 20 gelas. Kalau kita campurkan air kan. Dan memang sirup lemon ini paling utama khasiatnya ada di vitamin C-nya. Jadi seperti yang kita tahu, vitamin C sangat penting untuk daya tahan tubuh, imunitas tubuh kita. Sampai kemarin itu vitamin C itu langka tuh di Jakarta itu. Kayak maaf kalau saya sebut merek, kayak Nervon C, kemudian
obat-obat atau vitamin-vitamin lain tuh kosong tuh di apotek itu. Karena Apotek dan lain-lain ya. betul, karena masyarakat takut terhadap COVID, akhirnya mereka membeli. Dan kita sediakan ini loh yang lebih bagus. Ya, Maksudnya dalam artian ini kan rasanya enak gitu kan, bisa kita nikmatin, kemudian berasal dari UMKM, apalagi pemerintah sekarang menggalakkan bangga produk Indonesia. ya, Ini 100% hasil dari perjuangan anak-anak muda Indonesia, kemudian hasil perjuangan para petani muda Indonesia, dan memang saya rasa sudah saatnya sekarang kita yang harus bangkit. Dan saya kemarin kaget juga tuh ketika kita masukkan ke Jakarta, respon dari konsumen itu dia mengaitkan dengan UC 1000 kan, UC 1000. Saya bilang dalam hati saya, bukannya saya sedih tuh dibandingkan dengan UC 1000, tapi saya senang produk baru disandingkan dengan produk yang super kuat di pasaran. Saya bilang, wah ini keren banget ini produk baru disandingkan dengan UC. Walaupun memang secara harga kita lebih tinggi, karena UC itu 140 mili kita buat 250 mili kan, hampir 2 kali lipatnya ukuran yang kita punya. Dan memang banyak testimoni dari konsumen kita. Jadi untuk para konsumen yang punya penyakit MAH, itu kemarin saya bilang tuh ke salah satu konsumen, saya bilang kenapa beli setiap hari kan? Ini saya kalau minum merek A itu sakit kata dia lambungnya. Tapi kalau saya minum ini nggak ada sakit kata dia. Jadi nenek saya pun minum kata dia. Waduh, berarti ini masukan bagus saya bilang nih. Bagus juga buat kita kan. Akhirnya salah satu khasiatnya ya itu untuk imunitas tubuh. Kemudian lemon juga bisa sebagai sarana untuk menguruskan badan dong buat teman-temannya. Iya, buat diet ya. Betul dong. Nah, tuh makanya kita masuk. Ya, mau nanya nih, kalau untuk satu botolnya itu berapa tuh harganya tuh, kalau boleh tahu? Untuk satu botol dijual di Jakarta itu di end user di harga 10.000 per botol. Oke, 10.000 per botol ya. Dan satu pak itu berapa botol isi 24 itu, Mia? 20 tuh. 20 ya? Oke. 20 botol. Boleh tuh, nanti saya juga pesan satu tuh. Siap tuh, Rizky. Siap tuh, Rizky. Nah, satu lagi nih, saya juga lihat di media sosial, di WhatsApp-nya Tum Alhat nih, bagi teman-teman yang ingin jadi reseller ya Tum ya, itu boleh diinfoin ya Tum? Yang menjadi, iya. Itu ada nggak itu? Masih buka kesempatan Tum? Oh iya, jadi memang sampai akhir bulan Juni ini kita membuka agen atau reseller buat teman-teman yang memang senang di bidangnya kan. Jadi kemarin sudah ada beberapa orang, kurang lebih di satu kawasan. Jadi nanti kita akan bentuk agen tuh di satu kota. Misalkan Jakarta Timur ada satu agen yang membawahi beberapa reseller. Nah, agen tersebut dia membeli dengan minimal order berapa dus, dan dia berhak untuk menjual ke reseller yang bisa, reseller itu bisa membeli 1 dus ke agen. Tapi kalau agen membeli ke kita minimal 4 dus. Dan dapat harga yang memang lebih murah dari reseller kan. Supaya kalau kita punya agen dan reseller, penyebarannya lebih cepat tuh, lebih masif, lebih merata kan. Karena kita lagi promo besar-besaran supaya masuk ke semua lini yang ada di Jakarta. Dan memang sampai sekarang respon dari teman-teman sangat banyak sekali. Buat yang mau jadi reseller, boleh saya bilang kita untuk sampai akhir Juni, teman-teman yang mau jadi reseller cukup beli 1 dus saja. Beli 1 dus, kita kasih harga sekian, teman-teman bisa jual ke end user dengan harga 10.000 kan. Itu lumayan banget tuh marginnya buat teman-teman reseller. Dan kita kasih harga spesial sampai di akhir bulan Juni ini. Betul, sampai akhir bulan Juni.
Nah, Tum, ada satu hal yang menarik bagi saya. Tadi kan Tum Alhar udah aktif di organisasi itu dari zaman kuliah itu ikut di BEM gitu, Tum ya. Nah, ceritanya Ya, Tum jadi ketua HIPMI PT Jaya itu bagaimana, Tum? Ceritanya, Tum. Pasti kan proses dong, Tum. Nggak langsung jadi ketua HIPMI PT. Jadi ketua BEM dulu, ketua HIPMI PT di kampusnya dulu, baru jadi ketua HIPMI PT Jaya dong, Tum ya. Apa gimana, Tum? betul, betul. Jadi memang waktu itu awalnya tahun 2016 pertama kali saya kenal HIPMI perguruan tinggi. Jadi 2016 itu ada Jambore HIPMI PT se ASEAN, se Asia Ah, Tenggara. Jadi teman-teman pengusaha muda se Asia Tenggara waktu itu kumpul di Bandung tuh. hmm. Sangat banyak sekali waktu itu di Telkom, kurang lebih 4.000 peserta. Sangat banyak sekali 4.000 peserta dan dibuka langsung oleh Pak Jokowi waktu itu kan. Pertama kali saya ikut di situ. Karena di waktu itu kampus saya Akademi Pimpinan Perusahaan belum ada HIPMI, saya ikut di HIPMI PTUI waktu itu. Jadi saya Oke. belajar ke namanya ketum Ane, saya belajar ke ketum Ane, saya bilang ikut dong Jambore HIPMI, tapi di APP belum ada. Boleh nggak saya ikut di UI untuk sementara? Kan akhirnya saya ikut di UI, melalui UI masuk ke Jambore HIPMI se-ASEAN. Setelah selesai acara tersebut selama kurang 5 hari, setelah dari sana saya sharing dengan Tumane dan saya dirikan HIPMI PT di APP. Oh, gitu, Tum. Karena 2016 tuh ya. salah satu betul tuh. Jadi Oke. ketika HIPMI itu kan didirikan oleh Abdul Latif tuh. Ya, Jadi ayahanda Abdul Latif. Abdul Latif itu alumni dari APP tuh. PP. Oke. APP. Makanya saya pikir ini yang dirikan HIPMI itu alumni kita, kok nggak ada di kampus kita HIPMI perguruan tinggi. Akhirnya kita bikin tuh 2016 kita bikin, launching 2017 waktu itu eh, dengan saya sendiri sebagai ketuanya. Tua ya. Betul. Kemudian pertama kali kita open recruitment itu target peserta 20 orang tuh. Open recruitment itu target peserta 20 orang. Dan saya membuat HIPMI itu mulai dari logo, kemudian tim dan sebagainya itu kurang lebih 4 bulan tuh. 2016 awal 2016 akhir kita buat, 2017 awal kita launching. Target peserta di awal 20 orang, yang daftar 125 tuh. Jadi memang Di luar banyak sekali. ekspektasi ya. Waduh, saya bilang ini Luar biasa. keren sekali, saya bilang nih HIPMI perguruan tinggi nih didirikan di APP. Akhirnya 2017 selesai, 2018 tuh saya masuk ke pengurusan ketua HIPMI PT Jaya itu waktu itu Ramli dari UNJ. Hmm. Saya masuk di pengurusan Ramli selama 1 tahun. Sampai di 2019 sampai 2019 awal karena Bang Ramli sibuk dengan bisnisnya, kemudian dia tidak atau belum bisa membagi waktu dengan HIPMI PT Jaya, akhirnya beliau mengundurkan diri dan secara musyawarah mufakat kita pilihlah ketua baru. Waktu itu kandidatnya saya dengan ada kawan satu lagi pengurus juga, dan memang diamanahkan saya yang menjadi ketua HIPMI PT Jaya dari 2019 Januari atau Februari, saya lupa, di awal 2019, dan sampai sekarang masih menjabat Sebagai ketua ya. sebagai ketua. Ya. Nah, Tumalhar, sebenarnya kita masih banyak hal yang perlu kita sharing-sharing hari ini karena memang uh, waktu kita sudah jam 5 kurang nih hari ini, nggak kerasa. Nanti kita buat part 2 nih, Tum ya, biar lebih seru lagi, lebih detail lagi nih. Nah, sebelum kita akhirin sharing-sharing kita hari ini, boleh kasih semangat atau motivasi buat teman-teman yang belum berbisnis atau belum ikut organisasi HIPMI itu sehingga mereka bisa tertarik untuk ikut organisasi ataupun berbisnis. Oke, jadi memang untuk teman-teman mahasiswa, saran saya yang memang saya rasakan sekarang, ikutlah organisasi yang memang sesuai dengan passion yang kalian punya. Tapi ikut organisasi yang memang jaringannya luas. Karena dengan jaringan, kita punya relasi yang sangat banyak. Jadi dari relasi itu akan muncullah informasi.
Ya. Dan kemudian dari informasi itu biasanya muaranya menjadi rejeki. Jadi pentingnya ikut organisasi adalah pertama jaringan, kedua pengembangan diri. Saya pun dulu tidak bisa, bahkan gemetar tuh bicara di depan orang. Dan sekarang memang ilmu ini terpakai tuh, karena saya sering presentasi kan. Saya presentasi ke banyak tempat dan memang ilmu komunikasi ini yang saya pakai. Dan ilmu komunikasi ini saya dapatkan bukan di kelas, tapi memang di organisasi. Apalagi buat teman-teman yang memang bisnis atau senangnya bisnis, masuklah HIMI Perguruan Tinggi. Kita belajar bisnis bareng-bareng di sini. Atmosfer di HIMI PT adalah atmosfer pengusaha. Otomatis mental pengusaha kita akan terus meningkat, akan terus bergejolak, sampai akhirnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan kita nggak tahu rezeki yang kita terima, dan mudah-mudahan lahirlah pengusaha-pengusaha nasional dari HIMI Perguruan Tinggi. Itu saran saya, ayo kita ikut berorganisasi, kita manfaat untuk orang banyak, karena ketika kita memberikan manfaat, Allah pasti bantu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Niatkan ikut organisasi untuk bermanfaat bagi manusia atau bagi masyarakat lainnya. Nah, itu yang saya pegang sih, seperti itu tuh. Ada aja kemudahan yang saya dapat ketika kita bisa membantu orang lain, Allah pasti bantu kita. Ya, amin. Nah, Tum, terima kasih bisa sharing-sharing hari ini. Gak kerasa kita sudah hampir 35 menit, Tum, sharing-sharing di sini. Gak kerasa ya, Tum, ya? Nggak kerasa banget, Tum. Gak kerasa. Terima kasih sekali waktunya, sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah pengen berbisnis, berorganisasi, tapi mungkin masih bingung mau kemana nih berorganisasinya atau berbisnisnya gitu. Mudah-mudahan sukses terus buat HIMI PT Jaya di bawah pimpinan Tum Alhar. Sukses juga buat bisnisnya, Sari Lemon Garutnya. Sukses buat keluarga juga, sehat-sehat semua, Tum. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sharing-sharingnya. Dan mudah-mudahan HIMI PT Jaya dan juga HIMI PT di seluruh Indonesia makin berkembang dan makin maju, Tum, ya. Amin, amin, Tum. Makasih, Tum. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.